Halo, bertemu kembali dengan saya Burniadi Mobala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang termodinamika aliran fluida kompresibel satu fasa di dalam pipa. Em, Berbeda dengan aliran inkompresibel, aliran kompresibel mengalami perubahan massa jenis. Perubahan massa jenis ini kemudian pada gilirannya juga akan menyebabkan perubahan temperatur fluida yang mengalir di dalam pipa. Nah, eh, untuk bisa menganalisis aliran fluida kompresibel dalam pipa, kita harus menggunakan konsep-konsep termodinamika. Selain kita juga menggunakan konsep analisis volume atur yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, dari analisis volume atur yang sudah kita bahas di video sebelumnya, kita dapatkan dua persamaan, yaitu persamaan kesetimbangan massa atau kontinuitas dan persamaan kesetimbangan energi yang kemudian bisa kita turunkan, kita gabungkan dengan hukum pertama termodinamika. Baik, kita mulai dari persamaan kesetimbangan massa. Nah, sama dengan di video sebelumnya, penerapan teorema transport Reynolds akan menghasilkan persamaan perubahan massa seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini dm sistem per dt ini sama dengan rho 2 A2 V2 dikurangi rho 1 A1 V1. Oke. Nah, hukum konservasi massa atau kekalahan massa menyatakan bahwa massa fluida pada volume atur tetap, atau dengan kata lain dm sistem per dt sama dengan 0. Nah, dengan demikian kita diperoleh formula rho 2 A2 V2 dikurangi rho 1 A1 V1 sama dengan 0. Oke. Nah, ini bisa kita pindahkan ruasnya sehingga kita peroleh rho 2 A2 V2 dikurangi sama dengan rho 1 A1 V1. Oke. Nah, rho kali A kali V ini adalah M dot, jadi kita peroleh bahwa M dot 2 sama dengan M dot 1 sama dengan M dot. M dot adalah laju aliran massa. Ya, mungkin di sini perlu kita berikan keterangan. Di mana, oke, rho adalah massa jenis, oke, lalu A P adalah kecepatan aliran, A ruas penampang saluran, oke, lalu M dot laju aliran massa. Oke. Nah, jadi berbeda dengan aliran inkompresibel, massa jenis masuk dan keluar ini tidak sama secara umum, gitu ya. Jadi secara umum massa jenis masuk dan keluar tidak sama, sehingga ini tidak bisa kita coret dan kita sederhanakan menjadi V1A1 sama dengan V2A2 seperti di aliran inkompresibel. Oke. Jadi kita berhenti hanya bisa sampai di sini, yaitu M2 sama M2 sama dengan M1 atau rho 2 A2 V2 sama dengan rho 1 A1 V1. Karena secara umum di dalam aliran kompresibel, massa jenis fluidanya akan mengalami perubahan. Oke, lalu kemudian dari aplikasi teorema transport Reynolds untuk menganalisis laju perubahan energi pada volume atur, ya, oke. Ini kita peroleh formula seperti ini ya. Kita peroleh formula bahwa DE sistem per dt ini sama dengan E2 rho 2 A2 V2 dikurangi E1 rho 1 A1 V1. Oke. Ya, ini perlu kita berikan keterangan. Ya, di mana E besar ini
adalah energi, sedangkan E kecil ini adalah eh, energi per satuan massa. Ya. Oke, nah kita lanjutkan ya. Oh, sorry, gabung jadi satu. Oke, ini harus kita turunkan. Nah, kemudian dari hukum termodinamika, oke, kita peroleh bahwa dE sistem per dt ini sama dengan Q dot dikurangi W dot, di mana Q dot adalah laju perpindahan energi neto keluar masuk volume atur, baik melalui mekanisme perpindahan panas atau mekanisme lain seperti gesekan. Oke, W dot ini adalah kerja neto keluar masuk volume atur, baik melalui mekanisme kerja poros maupun kerja aliran. Oke, jadi ini adalah perpindahan panas neto, ini adalah kerja neto. Jika kemudian persamaan ini kita substitusi ke sini, maka kita peroleh persamaan seperti ini. Q dot dikurangi W dot ini sama dengan E2 Rho 2 A2 V2 dikurangi E1 Rho 1 A1 V1. Oke. Nah, lalu energi persatuan massa ini terdiri dari energi ini merupakan jumlah dari energi dalam, energi kinetik, dan energi potensial gravitasi. Oke. Nah, formula energi satuan massa dapat ditulis sebagai, nah, ini bisa kita tulis E sama dengan U ditambah V kuadrat per 2 ditambah Z. Oh, sorry, ditambah GZ. Oke. Ya, seperti ini. Nah, jika ini kita substitusikan, maka kita peroleh formula seperti ini. Ya, oke. Jadi E2 merupakan jumlah dari U2 setengah V2 kuadrat ditambah GZ2. E1 jumlah dari U1 setengah V1 kuadrat ditambah GZ1. Oke. Nah, pada aliran kompresibel, ini secara umum temperatur dan massa jenis dapat berubah, sehingga U2 tidak sama dengan U1. Jika pada aliran inkompresibel, karena kita bisa anggap temperaturnya konstan, U2 sama dengan U1. Tapi di sini U-nya tidak bisa kita hilangkan. Oke. Kemudian pada aliran kompresibel ini dapat terjadi perubahan perpindahan panas. Jadi secara umum ini Q-dot-nya tidak sama dengan 0. Oke. Nah, untuk kerjanya ini masih sama ya. W-dot-nya bisa kita bagi menjadi kerja poros dan kerja aliran. Oke. W dot flow dan W dot shaft. W dot shaft ini terdiri dari W dot turbin dikurangi W dot kompresor atau kerja turbin dikurangi kerja kompresor. Oke, di mana kerja kompresor adalah W dot kompresor ini kerja kompresor ya, salah ini. Ini adalah kerja kompresor dan W dot turbin adalah kerja turbin. Oke. Nah, W dot kompresor ini bernilai negatif ya, sama ya, karena rotor kompresor melakukan kerja terhadap fluida. Oke, sedangkan kerja turbin bernilai positif karena fluida melakukan kerja terhadap rotor. Ini kita tebalkan. Oke. Jadi jika sistem itu melakukan kerja, sistem fluidanya melakukan kerja, kerjanya ini dianggap bernilai positif. Jika sistem fluidanya ini menerima kerja, maka kerjanya dianggap bernilai negatif. Ini kesepakatan saja. Oke.
Nah, sedangkan kerja aliran W dot flow ini dapat dinyatakan sebagai F2 V2 dikurangi F1 V1. F1 dan F2 adalah gaya yang bekerja tegak lurus penampang inlet dan outlet dari volume atur. Oke. Jadi kalau kemarin kita gambar volume aturnya ya. Jadi gaya yang bekerja tegak lurus di sini dan tegak lurus di sini. Ini yang disebut dengan F1 dan F2. Nah, gaya yang bekerja di penampang inlet dan outlet ini berupa tekanan kali luas penampang. Oke. Jadi kerja alirannya dapat kita tulis seperti ini. Lalu kemudian ini bisa kita sederhanakan, oke, dengan mengalihkan rho per rho sehingga kita peroleh kerja alirannya itu P2 per rho 2 kali M dot 2 dikurangi P1 per rho 1 kali M dot 1. Nah, kedua persamaan ini yaitu persamaan kerja aliran dan persamaan kerja poros kemudian kita substitusikan balik ke persamaan kesetimbangan energi sehingga kita peroleh persamaan ini. Oke. Nah, kemudian persamaan ini dapat ditulis ulang dengan mengatur suku-suku yang ada, oke, menjadi seperti ini. Jadi yang di kiri negatif pindahkan ke kanan, oke, yang di kanan negatif dipindahkan ke kiri, oke, sehingga terjadi kesetimbangan seperti ini. Ini energi dan kerja di inlet, ini energi dan kerja di outlet, oke. Nah, berdasarkan hukum kekekalan massa atau kesetimbangan massa tadi, M dot 2 sama dengan M dot 1 sama dengan M dot. Oke, dengan demikian jika kita substitusikan ke sini, kita peroleh seperti ini. Oke, ini jadi M dot, ini jadi M dot. Ini juga jadi M dot ya. Oke. Nah, jika kedua ruasnya kita bagi dengan M dot, jadi ini dibagi dengan M dot semua, maka M dot yang ada M dotnya ini M dotnya hilang. Lalu ini Q dan W-nya terbagi dengan M dot, W turbinnya juga terbagi dengan M dot. Oke. Jadi kemudian kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini ya. Jadi P1 per 1 ditambah U1 ditambah setengah V1 kuadrat ditambah GZ1 ditambah Q kecil, ini adalah laju perpindahan panas persatuan massa. W kecil kompresor atau kerja kompresor persatuan massa sama dengan P2 per U2 ditambah U2 setengah V2 kuadrat ditambah GZ2 ditambah W kecil turbin atau kerja turbin persatuan massa. Oke. Nah, biasanya gabungan antara kerja aliran P per rho dengan U energi dalam ini dianggap mewakili energi total yang dibawa oleh fluida masuk maupun keluar dari volume atur. Oke. Oleh karena itu ini digabungkan dan dinamakan menjadi dengan entalpi atau H. Oke. Jadi rumus formula entalpi, definisinya entalpi ini adalah H sama dengan P per rho ditambah U atau H sama dengan PV ditambah U. Oke, di mana V-nya adalah separuh atau disebut sebagai volume jenis fluidanya. Nah, dengan demikian persamaan ini dapat kita sederhanakan menjadi seperti ini. H1 ditambah setengah V1 kuadrat ditambah GZ1 ditambah Q kecil ditambah W kecil kompresor sama dengan H2 ditambah setengah V2 kuadrat ditambah GZ2 ditambah W kecil turbin. Oke, jadi ini adalah persamaan yang kedua yang kita peroleh dari hukum pertama termodinamika dan kesetimbangan energi. Oke. Nah, selanjutnya dari kita akan masuk ke entropi dan hukum kedua termodinamika. Oke. Jadi hukum kedua termodinamika ini menyatakan bahwa tidak mungkin ada sistem yang bekerja dalam siklus dan memberikan kerja positif ke lingkungan, namun hanya mengambil panas dari satu sumber panas pada temperatur seragam. Oke. Jadi jika sebuah sistem itu menerima panas dari satu sumber panas, lalu tidak mungkin itu semua energi yang diambil dari sumber panas itu kemudian dijadikan kerja. Misal kita punya sebuah motor bakar, oke, mendapatkan sumber panas dari pembakaran bahan bakar. Nah, tidak mungkin semua energi yang dihasilkan dari pembakaran itu diubah menjadi kerja semuanya, oke. Sehingga ketika keluar gas hasil pembakarannya itu terbuang temperaturnya 0, itu tidak mungkin. Pasti ada energi yang tidak termanfaatkan. Itu formulasi pertama hukum kedua termodinamika. Oke. Jadi kita tidak mungkin mengambil semua energi dari reservoir panas gitu ya, lalu diubah semuanya menjadi kerja, itu tidak mungkin. Pasti ada energi yang tersisa atau terbuang. Itu hukum kedua termodinamika formulasi pertama. Nah, formulasi kedua ini menyatakan bahwa
tidak mungkin sebuah sistem yang bekerja dalam siklus dan hasil satu-satunya adalah perpindahan energi dari reservoir bertemperatur rendah ke reservoir bertemperatur tinggi. Jadi kita tidak mungkin menyuruh panas itu berpindah dari sesuatu yang dingin ke sesuatu yang panas, dari benda dingin ke benda panas. Oke ya. Panas itu pasti bergerak dari benda panas ke benda yang temperaturnya lebih rendah atau benda yang dingin. Tidak mungkin dibalik. Jadi ada arah proses yang disukai oleh alam itu. Dan kita tidak mungkin memaksa alam untuk berproses ke arah sebaliknya. Nah, konsekuensi utama dari hukum kedua termodinamika adalah proses perpindahan energi dalam bentuk panas hanya bergerak ke arah tertentu saja gitu ya, yaitu dari reservoir bertemperatur tinggi ke temperatur rendah. Oke. Nah, preferensi arah proses ini melahirkan konsep tentang irreversibilitas dan reversibilitas. Jadi ada proses yang kemudian tidak bisa dibalik gitu ya berjalannya dan ada proses yang bisa dibalik. Artinya ada sistem yang bisa dikembalikan dari kondisi akhir ke kondisi awal jika prosesnya itu reversibel dan jika prosesnya itu irreversibel itu sistem tidak bisa dikembalikan ke kondisi awal dari kondisi akhir setelah proses berjalan. Ya. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya ada beberapa macam ya. Reversibilitas ini. Yang pertama adalah viskositas. Oke. Jadi aliran fluida nyata yang memiliki viskositas itu pasti ada irreversibilitas di dalamnya. Lalu konduksi panas atau perpindahan panas atau konveksi panas gitu ya. Lalu kemudian difusi massa. Oke. Lalu oke, sebentar ini kita ya. Oke. Nah, jadi pada kenyataannya semua proses itu bersifat irreversible. Semua proses yang ada di alam ini pada hakikatnya irreversible gitu ya. Namun pada kondisi tertentu irreversibilitasnya bisa cukup kecil sehingga dapat kita idealkan menjadi reversible sehingga perhitungan lebih mudah. Oke. Sebuah proses dianggap reversible jika tingkat keadaan sistem dan lingkungannya dapat dikembalikan ke keadaan semula sebelum proses berlangsung. Nah, permasalahan dengan proses reversibel di dunia nyata adalah prosesi butuh waktu yang lama atau laju berlangsungnya proses sangat lambat sehingga tidak praktis. Oke. Proses perpindahan panas itu bisa berlangsung reversibel. Tapi agar reversibel beda-beda temperaturnya harus sangat kecil sehingga akhirnya prosesnya lambat. Oke. Dan itu tidak praktis. Oke. Nah, namun pada kenyataannya tidak ada proses yang reversibel. Oke. Nah, namun demikian, kondisi reversibel ini memberikan batas kinerja sebuah sistem. Jadi, sebuah sistem itu akan bekerja paling baik, paling efisien jika dia prosesnya itu berlangsung secara reversibel. Oke? Jadi, ketika ada energi dari sumber atau reservoir panas, oke, energi ini dapat diubah menjadi kerja sepaling banyak gitu ya, maksimum gitu ya, menghasilkan kerja maksimum jika prosesnya berlangsung reversibel. Oke. Demikian pula sebaliknya, ya. Nah, namun permasalahannya tadi prosesnya berlangsung sangat lambat. Nah, kemudian banyak proses yang sebenarnya itu irreversibilitasnya cukup rendah, oke, sehingga dapat kita anggap sebagai proses reversibel untuk memudahkan analisis. Karena perbedaannya cukup kecil, gitu ya. Nah, pernyataan hukum kedua termodinamika di atas dapat diformulasikan secara matematis dalam bentuk seperti ini. Integral garis dq per dt lebih dari sama dengan 0. Oke. Nah, persamaan dapat kita baca bahwa integral garis atau pad integral perubahan panas dibagi temperatur lebih dari atau sama dengan 0. Yang dimaksud dengan integral dengan garis di sini adalah atau jalur yang dilalui oleh proses termodinamikanya. Oke. Jika suatu proses bersifat reversibel, maka integral ini sama dengan 0. Jika irreversibel, dia lebih dari 0. Oke. Nah, jadi ketika proses ini berlangsung secara reversibel, ini menunjukkan bahwa
variabel besaran Q dibagi T ini mewakili sebuah sifat termodinamika. Nah, sifat ini dinamakan dengan entropi. Sehingga perubahan entropi ini dapat dinyatakan sebagai ds ya ekuivalen atau sama dengan dq per T ya, perubahan panas dibagi dengan temperatur. Oke, jadi ini adalah definisi dari entropi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke gas ideal. Jadi fluida kompresibel yang kita bahas di dalam video ini dan seri video nanti selanjutnya akan kita modelkan sebagai gas ideal. Oke? Gas ideal adalah gas yang hubungan antar sifat-sifatnya memenuhi persamaan tingkat keadaan gas ideal. Oke. Nah, persamaan tingkat keadaan gas ideal dapat kita tulis seperti ini ya. PV sama dengan N R bar kali T. V di sini adalah volume, N jumlah mol, R bar ini adalah konstanta gas universal. Oke, jadi R bar ini konstanta gas universal, T temperatur. Nah, jumlah mol ini dapat dihitung dari massa dibagi oleh massa molar. Jadi ini bisa kita uraikan seperti ini. Lalu kemudian massa di kanan bisa kita pindahkan ke kiri sehingga kita punya P sama kali V per M sama dengan R bar dibagi massa molar kali T. Oke, ini bisa kita balik ke bawah menjadi M dibagi V dan M dibagi V ini sama dengan massa jenis. Oke. Lalu R bar dibagi massa molar ini kita simbolkan dengan R atau kita sebut sebagai konstanta gas individual. Konstanta gas universal ini nilainya sama untuk seluruh tipe gas. Oke. 8 nilainya 8,31446 sekian joule per mol Kelvin. Oke. Nah, jadi kita peroleh persamaan P per Rho sama dengan RT atau PV sama dengan RT di mana V ini adalah volume jenis sama dengan 1 per Rho. Oke, jadi ini adalah persamaan gas ideal. Lalu kemudian untuk gas ideal itu energi dalam atau U ini merupakan fungsi dari temperatur. Jadi perubahan energi dalam DU ini sama dengan CV dikali DT. Demikian pula apa namanya DH perubahan entalpi sama dengan CP kali DT. Nah, kita harus berikan keterangan di sini ya tentang apa itu CV dan DT ya. Nah, CV ini adalah kapasitas panas pada volume konstan. Oke, sedangkan CP adalah kapasitas panas pada tekanan konstan. Oke. Hubungan antara CP dan CV ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, kalau kita lihat di sini, naik sebentar ya. Nah, CP dikurangi CV ini sama dengan R atau konstanta gas individual. Oke ya, jadi CP dikurangi CV sama dengan R. Lalu CP per CV ini kita simbolkan sebagai K. Oke. Ya. Ya, di mana kita ulang ya. R adalah konstanta gas individual yang didefinisikan di atas. K ini kita namakan sebagai rasio kapasitas panas. Oke. Ya. Jadi hubungan CP dan CV seperti ini. Nah, secara umum CP dan CV ini berubah dan merupakan fungsi dari temperatur juga. Oke. Tapi pada saat ini kita akan anggap CP dan CV ini konstan. Oke. Nah,
Lalu kemudian bagaimana hubungan entropi dengan sifat termodinamika yang lain? Jadi kita bisa turunkan sebuah persamaan yang menghubungkan perubahan entropi dengan perubahan sifat termodinamika yang lain. Jadi kita mulai dari hukum pertama termodinamika, E sama dengan Q dikurangi W, lalu kita atur ulang sehingga kita peroleh Q sama dengan E plus W. Oke. Lalu ini kita tulis dalam bentuk perubahan. Jadi dQ atau perubahan delta Q atau perubahan panas sama dengan DE perubahan energi ditambah delta W atau perubahan dalam pada kerja. Oke. Nah, di sini kita gunakan delta karena untuk Q dan W itu besarnya perubahan tergantung dari jalur prosesnya. Oke. Sedangkan E energi ini tidak tergantung pada jalur proses, hanya tergantung pada perbedaan kondisi awal dan kondisi akhir. Oke, lalu kemudian kedua sisi dibagi dengan temperatur, sehingga kita dapatkan delta Q dibagi T, ini sama dengan DE ditambah delta W dibagi T. Oke ya. Nah, jika delta W di sini hanya berupa kerja aliran, oke, ya, sorry. Oke, atau delta W-nya sama dengan T dV, oke, maka delta Q per T ini sama dengan DE plus PdV per T. Oke. Nah, oke. Nah, dari sini ini sama dengan DS, oke. Lalu kemudian ini bisa kita tulis begini ya. Eh, jadi delta Q per T ini bisa kita tulis sebagai DS, oke. Lalu kemudian T-nya kita pindahkan ke ruas kiri di sini, oke. T-nya pindah ke ruas kiri, kita dapatkan TDS sama dengan DE plus PDV, oke ya. Nah, untuk proses di mana energi potensial dan kinetik tidak berubah, maka DE sama dengan DU. Jadi perubahan energi ini hanya berupa perubahan energi dalam. Oke, sehingga kita peroleh TDS sama dengan DU plus PDV. Nah, jika persamaan di atas ini kita nyatakan dalam variabel persatuan massa atau ini dibagi dengan massa, maka kita peroleh TDS kecil sama dengan DU kecil plus PDV kecil. Oke. Nah, karena H sama dengan U plus PV atau U sama dengan H min PV, maka DU di sini dapat kita ganti dengan H min PV, dan ini D-nya kita distribusikan ke dalam, oke, sehingga kita peroleh seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini PDV positif, PDV negatif, kedua ini saling menghilangkan, sehingga akhirnya kita peroleh TDS sama dengan DH dikurangi VDP. Atau DS sama dengan gitu ya, T-nya kita kembalikan DH dikurangi VDP per T. Oke. Nah, dari sini kita dapatkan hubungan antara temperatur, perubahan entropi dengan perubahan entalpi, volume jenis dan perubahan tekanan. Oke. Agar kita bisa memperoleh perubahan entropi antara dua tingkat keadaan, misal prosesnya berjalan dari tingkat keadaan 1 ke 2, maka ini bisa kita integralkan. Oke. Dua sisinya kita integralkan, jadi kita peroleh integral dari 1 ke 2 ds sama dengan integral dari 1 ke 2 dh dikurangi vdp dibagi t. Oke. Lalu ini kita distribusikan integral dan t-nya sehingga kita peroleh persamaan seperti ini. Nah, kita ingat bahwa untuk gas ideal dh itu dapat kita substitusi dengan CPDT sehingga kita peroleh seperti ini. Jadi integral 1 ke 2 ds sama dengan integral 1 ke 2 CPDT dikurangi integral 1 ke 2 VdP per T. Nah, lalu berdasarkan persamaan tingkat keadaan gas ideal V per T ini sama dengan R per T. Jadi kalau persamaan gas ideal ini kita tukarkan gitu ya. Oke. P V per T gitu, T-nya kita tarik ke kiri, P-nya kita tarik ke kanan, maka kita peroleh seperti ini, V per T sama dengan R per T. Dan ini bisa kita substitusikan ke sini sehingga kita peroleh persamaan seperti ini. Apa tujuannya? Agar dt ini dan variabel bebasnya ini sama itu. Jadi ini di variabel diferensialnya dan variabel bebasnya ini sama. Jadi dt dengan t, dp dengan p. Dengan demikian ruas kanan ini bisa kita tentukan integralnya.
Oke. Nah, dari sini konstanta R ini kan untuk suatu gas tetap jadi bisa keluar di sini. Lalu untuk gas ideal Cp-nya kita anggap konstan, Cp-nya bisa keluar di sini. Oke. Nah, lalu dari sini kita peroleh S2 dikurangi S1 sama dengan Cp ln T1 kedua dan dikurangi R ln P1 kedua. Oke. Atau S2 dikurangi S1, entropi tingkat keadaan 2 dikurangi entropi tingkat keadaan 1 ini sama dengan Cp ln T2 dikurangi T1 dikurangi R ln P2 dikurangi P1. Nah, ln A dikurangi ln B ini kita bisa sederhanakan menjadi ln A per B. Jadi kita peroleh persamaan seperti ini. Oke. Nah, untuk sebuah proses isentropik di mana S1 sama dengan S2 gitu ya, atau S2 dikurangi S1 sama dengan 0, maka kita peroleh ini ruas kirinya menjadi 0. Lalu ini bisa kita pindahkan ke kiri, kita dapatkan persamaan seperti ini. Oke. R ln P2 per P1 sama dengan CP ln P2 per T1. Lalu ln P2 per P1 ini sama dengan CP per R ln P2 per T1. Oke, karena R ini sama dengan CP dikurangi CV, maka persamaan dapat kita ubah menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kedua ruas ini kita atas dan bawah kita kalikan dengan seper CV, sehingga kita peroleh seperti ini ya. Ln P2 per P1 sama dengan CP per CV dibagi CP dikurangi CV dibagi CV. Nah, CP per CV sama dengan K, CP dibagi CV sama dengan K, CV per CV sama dengan 1. Jadi kita peroleh seperti ini. Nah, kemudian ini dapat kita ubah menjadi pangkat seperti ini, sesuai dengan hukum logaritma. Oke. Lalu ketika ini sudah menjadi pangkat, lognya bisa kita hilangkan. Sehingga kita peroleh P2 per P1 ini sama dengan T2 per T1 pangkat K per K-1. Atau T2 per T1 ini sama dengan P2 per P1 pangkat K-1 per K. Ya. Jadi persamaan ini menunjukkan hubungan antara rasio antara temperatur tingkat keadaan 2 dengan tingkat keadaan 1 dan tekanan pada tingkat keadaan 2 dan 1. Oke. Nah, kita bisa dapatkan hubungan termodinamika ini untuk variabel-variabel termodinamika yang lain, oke, dengan cara P-nya ini kita ganti dengan kita substitusi dengan persamaan gas ideal. Jadi P2 ini sama dengan ρ2 kali R kali T2, ρ1 ini sama dengan P1 sama dengan ρ1 kali R kali T1. Oke. Nah, dari sini R-nya ada di atas dan bawah kita coret. Lalu dari sini ρ2 kita peroleh ρ2 kali T2 dibagi ρ1 kali T1 di ruas kanan. Nah, kemudian ini kita pisahkan ya T2 per T1 sama dengan ρ2 per ρ1 pangkat K-1 per K kali dalam kurung T2 per T1 pangkat K-1 per K. Nah, kemudian rasio T2 per T1 di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri ke bawah seperti ini. Lalu kemudian ini bisa kita ke ataskan dan tandanya ini menjadi minus ya. Lalu kemudian ini yang di kiri ini, suku di kiri sama dengan pangkat 1, jadi kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini. Jadi di kiri menjadi T2 per T1 pangkat 1 dikurangi K-1 per K sama dengan ρ2 per ρ1 pangkat K-1 per K. Oke, lalu kemudian ini bisa kita distribusikan, kita peroleh seperti ini. K-K plus 1, oke, lalu K-nya hilang tinggal seper K. Oke, lalu kedua ruas bisa kita kalikan dengan K, seperti ini, sehingga kita peroleh ini K per K, ini tinggal K-1. Nah, K per K sama dengan 1, jadi kita peroleh T2 per T1 ini sama dengan ρ2 per ρ1 pangkat K-1. Kalau ini juga bisa kita balik, jadi kita juga bisa menuliskan sebagai ρ2 per ρ1 sama dengan dalam kurung T2 per T1 pangkat seper K-1. Oke, nah lalu kemudian hubungan antara massa jenis dengan tekanan dapat kita peroleh dengan mensubstitusikan persamaan ini ke dalam persamaan sebelumnya. Oke, persamaan ini. Jadi kita bisa substitusikan T2 per T1 ini persamaan ini ke dalam persamaan sebelumnya. Jadi kita peroleh ρ2 per ρ1 pangkat K-1 sama dengan P2 per P1 pangkat K-1 per K.
Lalu kedua ruas kita kalikan dengan kita pangkatkan dengan 1/K-1 seperti ini. Jadi ini nanti K-1 per K-1, ini ada K-1 per K-1 ini hilang sama dengan 1, sehingga kita peroleh rho 2 per rho 1 ini sama dengan dalam kurung P2 per P1 pangkat 1/K. Atau P2 per P1 sama dengan rho dalam kurung rho 2 per rho 1 pangkat K. Nah, kalau kita rangkum, kita dapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 persamaan yang menghubungkan eh, berbagai sifat dalam dalam dua tingkat keadaan termodinamika yang terhubung oleh sebuah proses isentropik. Oke. Nah, eh, persamaan-persamaan di atas ini dapat ditulis dalam bentuk lain sebagai seperti ini. Jadi kalau eh, kita kumpulkan subskripnya yang sama, kita peroleh dari sini ya. Dari sini kita kumpulkan subskripnya, kita peroleh bahwa P1 per T1 pangkat K per K-1 sama dengan P2 per T2 pangkat K per K-1. Atau bisa kita tulis P per T pangkat K per K-1 itu konstan, dan seterusnya. Kita peroleh juga T per rho pangkat K-1 sama dengan konstan. T per rho pangkat K ini juga konstan. Nah, jadi ini juga bisa kita tulis ulang ya. Karena 1/rho itu sama dengan V, jadi ini bisa tulis ulang ini PV pangkat K konstan. Gitu juga ya. Jadi ini bisa kita tulis ulang juga seperti ini ya. Karena rho ini kebalik ya. Ini rho 1 P, maka oke ini kita sorry. Ini P ya, PV pangkat K konstan. Lalu kita peroleh juga bahwa P kali V pangkat K-1 ini juga konstan. Oke, ya jadi seperti ini. Kita bisa tuliskan dalam V seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kecepatan suara dan bilangan Mach. Oke. Nah, jadi kecepatan rambat suara di dalam fluida ini kita simbolkan dengan C kecil. Lalu kita definisikan sebagai akar dari parsial P per parsial rho pada entropi konstan. Jadi kecepatan suara sama dengan akar kuadrat perubahan relatif tekanan terhadap massa jenis pada entropi konstan. Oke. Nah, karena definisi kecepatan suara di atas berlaku pada entropi konstan, maka persamaan untuk proses entropi konstan ini juga berlaku. Oke. Jadi karena ini P dan rho, maka kita ambil ini P per rho pangkat K sama dengan K. K ini simbol dari konstan atau konstanta. Nah, operasi logaritma natural pada kedua sisi ini menghasilkan seperti ini. Oke. Ya, sebentar. Oke. Jika kita logkan dua ruas ini, kita peroleh seperti ini. Lalu pembagian log ini kita pecah menjadi min seperti ini. Ln P dikurangi ln rho pangkat K sama dengan ln K. K-nya turun, gitu ya, sesuai hukum logaritma. Lalu kemudian kedua ruas kita diferensiasikan terhadap rho.
D ln P per D rho dikurangi do K ln rho per do rho, kemudian do ln K per do rho. Oke. Nah, karena K ini konstan atau tidak berubah, maka turunannya ini pasti sama dengan 0, kanan ini. Sehingga kita peroleh seperti ini, dan yang minus ini bisa pindah ke kanan. Nah, karena rasio kapasitas panas ini juga konstan, ini bisa keluar dari tanda diferensial, oke, sehingga kita peroleh seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini do ln rho per do rho ini bisa kita diferensialkan, tapi di sini do ln P per do rho. Jadi ini belum sama. Kita gunakan aturan rantai, ini do ln P per do P per do rho sama dengan K do ln rho per do rho. Nah, do ln P per do P ini sama dengan 1 P, do ln rho per do rho ini sama dengan 1 rho, maka kita peroleh ini menjadi 1 rho, di kanan ini menjadi 1 P di kiri, di kanan menjadi 1 rho. Nah, ini yang di kiri kita pindahkan ke kanan, sehingga kita peroleh do P per do rho pada entropi konstan ini sama dengan K kali P per rho. Dari persamaan tingkat keadaan gas ideal, P per rho ini sama dengan RT, ya, sama dengan sesuai persamaan gas ideal. Sehingga kita bisa peroleh do P per do rho pada entropi konstan ini sama dengan K kali R kali T. Nah, kita substitusi hasil ini, kita substitusi balik ke definisi, sehingga kita peroleh C sama dengan akar KRT. Jadi, kecepatan suara di dalam gas ideal itu adalah akar K kali R kali T. Nah, kecepatan suara ini penting dalam aliran kompresibel karena pada dasarnya jika ada perubahan kondisi aliran di hilir, misalkan di hilir atau downstream itu ada katup yang bukanya dikurangi atau ditutup, tentu tekanannya akan naik. Nah, kenaikan tekanan ini nanti kan merambat ke hulu, sehingga ada perubahan kondisi aliran di hulu, misal debitnya akan turun dan seterusnya. Nah, perubahan di hilir ini merambat ke hulu atau dirasakan hulu, eh, merambatnya itu sama dengan kecepatan suara. Jadi kalau ada katup di hilir ditutup, efeknya itu dirasakan di hulu tidak seketika, tapi butuh waktu untuk merambat. Nah, perambatan ini sama dengan sama dengan kecepatan suara. Nah, dengan demikian jika misalkan fluida kompresibelnya ini mengalir dengan kecepatan sama dengan kecepatan suara, maka efek perubahan kondisi aliran di hilir ini tidak bisa merambat ke atas karena fluidanya mengalir jauh lebih sama cepat dengan atau jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan rambat dari efeknya ke hulu. Oke. Nah, oleh karena itu penting mengetahui rasio antara kecepatan aliran dengan kecepatan suara. Nah, rasio ini dinamakan dengan bilangan Mach, disimbolkan dengan M. Formulanya seperti ini, P per C atau kecepatan aliran dibagi dengan kecepatan suara. Oke, nah aliran kompresibel pada dasarnya diklasifikasikan sesuai dengan bilangan Mach-nya. Karena bilangan Mach ini nanti menentukan karakteristik aliran. Nah, pertama jika bilangan Mach kurang dari 1 disebut sebagai subsonik. Ketika bilangan Mach sama dengan 1 atau kecepatan aliran sama dengan kecepatan suara disebut sebagai aliran sonik. Jadi di M kurang dari 1 ini kecepatan alirannya lebih kecil dibandingkan kecepatan suara. Nah, untuk jika M ini lebih dari 1 ini disebut sebagai supersonik, oke, di mana kecepatan alirannya lebih tinggi dibandingkan kecepatan suara. Nah, kemudian jika M-nya lebih dari 5, ini disebut sebagai hipersonik karena kecepatan aliran jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kecepatan suara. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke subbab selanjutnya tentang tingkat keadaan stagnasi. Jadi, tingkat keadaan stagnasi ini adalah tingkat keadaan yang dialami oleh fluida kompresibel bila alirannya diperlambat hingga kecepatannya sama dengan 0. Sehingga seluruh energi kinetiknya berubah menjadi energi dalam dan energi potensial tekanan. Oke. Jadi proses perlambatannya ini diasumsikan berlangsung pada entropi konstan, sehingga persamaan aliran isentropik ini dapat diterapkan. Oke. Nah, jadi pertama kita akan bahas tentang entalpi stagnasi.
Nah, entalpi pada tingkat keadaan stagnasi itu didefinisikan sebagai jumlah entalpi dan energi kinetik persatuan massa fluida atau entalpi stagnasi disimbolkan sebagai H0 ini sama dengan H ditambah V kuadrat per 2. Nah, dari sini kita bisa tentukan temperatur stagnasi atau temperatur pada tingkat keadaan stagnasi, hanya pindah ke kiri, lalu kemudian kita substitusi dengan persamaan gas ideal, di mana H0 dikurangi H ini sama dengan Cp kali dalam kurung T0 dikurangi T. Sehingga kita peroleh Cp kali T0 dikurangi T ini sama dengan V kuadrat per 2. Lalu Cp-nya pindah ke ruas kanan, T-nya pindah ke ruas kanan, sehingga kita peroleh T0 sama dengan T ditambah V kuadrat per 2 Cp. Jadi ini adalah formula untuk temperatur stagnasi. Nah, eh, jadi nanti akan berguna jika kita bisa menentukan rasio antara tingkat keadaan stagnasi dengan tingkat keadaan statiknya. Misal rasio antara T0 dengan T, atau rasio antara P0 dengan P, rasio antara ρ0 dengan ρ. Ya. Nah, caranya bagaimana? Untuk menentukan rasio ini, kita mulai dari temperatur. Oke. Jadi, formula temperatur stagnasi ini kita bagi dengan T kedua ruasnya, seperti ini. Oke, jadi di kiri kita dapat rasio temperatur stagnasi dengan temperatur. Lalu di sini T per T sama dengan 1, dan di sini kita peroleh V2V kuadrat dibagi 2CP kali T. Nah, kemudian suku kedua di ruas kanan, oke, suku kedua di ruas kanan, ini kita kalikan dengan KR per KR. KR per KR sama dengan 1, jadi ini tidak berubah sebenarnya. Nah, kemudian kita peroleh seperti ini. Oke. Lalu KR-nya kita posisinya kita ubah, V kuadratnya pindah ke sini, KR-nya pindah ke kiri, T-nya pindah ke kanan, oke. Sehingga kita peroleh seperti ini. Nah, kalau kita lihat V kuadrat per KRT, KRT-nya ini adalah sama dengan C kuadrat. Oke. Jadi ini sama dengan V kuadrat per C kuadrat atau M kuadrat atau kuadrat bilangan Mach. Sehingga dapat kita sederhanakan menjadi seperti ini. T0 per T sama dengan 1 ditambah KR per 2CP kali M kuadrat. Oke. Nah, karena R ini sama dengan CP dikurangi CV, maka ini bisa kita ubah menjadi seperti ini. Lalu CP-nya ini naik, ini jadi CP per CP, ini CV per CP. Nah, CP per CP sama dengan 1, CV per CP ini seper K atau kebalikan dari K. Lalu K-nya kita distribusikan ke dalam, ini kita peroleh K per K sama dengan 1. Jadi kita peroleh T0 per T ini sama dengan 1 ditambah ya dalam kurung K-1 per 2 kali M kuadrat. Oke. Nah, rasio yang lain ini kita peroleh dari formula atau hubungan tingkat keadaan isentropik tadi. Jadi T0 per T ini sama juga dengan T0 per P pangkat K-1 per K. Nah, kalau ini kita substitusikan kembali ke sini, nanti kita peroleh seperti ini kurang lebih. Ya, sorry ini dulu ya. Ya. Sama ya. Salah satu. Oke. Ya, seperti ini. Jadi, nah kita peroleh substitusi P ini kita peroleh seperti ini. Lalu pangkatnya kita pindahkan ke kanan. Jadi ini di kanan menjadi pangkat K per K-1. Oke. Nah, lalu kemudian hubungan untuk massa jenis ini kita bisa peroleh dengan substitusi eh, persamaan proses entropik P0 per P sama dengan dalam kurung ρ0 per ρ pangkat K.
Jika ini kita substitusi, maka kita peroleh seperti ini. Ya, ini sebenarnya tidak perlu ya. Tidak perlu. Oke. Jadi ini kita substitusi seperti ini. Oke, K-nya pindah ke ruas kanan, ini pindah ke bawah, sehingga nanti K dibagi K ya, ini sama-sama hilang, jadi tinggal rho 0 per rho ini sama dengan dalam kurung 1 plus K min 1 per 2 M kuadrat pangkat 1 per K min 1. Oke. Nah, kalau kita rangkum, ini kita punya 3 persamaan, rasio temperatur stagnasi dengan temperatur statik, tekanan statik, massa jenis stagnasi dengan massa jenis statik seperti ini. Oke. Nah, jika gas itu mengalir dengan kecepatan sama dengan kecepatan suara atau M sama dengan 1 atau alirannya sonik, maka tingkat keadaannya, tekanan, temperatur, dan massa jenisnya itu kita sebut sebagai tingkat keadaan kritis. Dan kita simbolkan dengan bintang. Jadi T bintang, rho bintang, dan P bintang. Nah, jika kita substitusikan kondisi M sama dengan 1 ke persamaan ini, maka kita akan dapatkan rasio tingkat keadaan stagnasi dengan rasio tingkat keadaan kritis. Jadi kita peroleh seperti ini. Ini Mach-nya 1. Karena 1 Pak kuadrat sama dengan 1, maka kita peroleh seperti ini. P0 per P bintang sama dengan 1 ditambah K min 1 per 2. P0 per P bintang sama dengan dalam kurung 1 plus K min 1 per 2 pangkat K per K min 1. Rho 0 per rho bintang, kita peroleh seperti ini, 1 plus K min 1 per 2 pangkat 1 per K min 1. Nah, kalau kita lihat, ini di ruas kanannya ini merupakan fungsi K. Pada dasarnya K ini konstan, jadi ini rasio ini selalu konstan, tidak tergantung pada kecepatan aliran, karena kecepatan alirannya meskipun berubah, gitu ya, ini tidak akan bergantung pada kecepatan aliran. Ini hanya bergantung pada K. Ya, bahasan tentang termodinamika aliran fluida kompresibel selesai. Kita akan lanjutkan dengan di video selanjutnya tentang analisis aliran isentropik. Selesai, sampai berjumpa di video selanjutnya.